Nama saya Febri Nuansa dari kelompok 1 tema 8. Jelaskan kenapa kerajaan Kalingga disebut dengan kerajaan terislamkan. Jadi kerajaan Kalingga disebut kerajaan terislamkan karena dalam salah satu kejadian pada sejarah kerajaan Kalingga terdapat sebuah titik balik di mana kerajaan ini terislamkan. Pada tahun Sultan bin Affan mengirimkan beberapa utusan menuju Tiongkok sambil mengemban misi untuk memperkenalkan Islam kepada daerah yang asing tersebut. Selain ke Tiongkok, Utsman juga mengirim beberapa orang utusannya menuju Jepara yang dulu bernama Kalingga. Kedatangan utusan yang terjadi pada masa setelah Ratu Sima turun dan digantikan oleh Jai Sima ini menyebabkan sang raja memeluk agama Islam dan juga diikuti jejaknya oleh beberapa bangsawan Jawa yang mulai meninggalkan agama Islam mereka dan menganut Islam. Pertanyaan kedua dari Delhanesya Sinurat. Perkenalkan, nama saya Delhanesya Sinurat dari kelompok 11 tema Kerajaan Medan Pamuan. Jadi saya ingin bertanya, jelaskan proses pergantian raja-raja di Kerajaan Kalingga. Jadi proses pergantian raja-raja di Kerajaan Kalingga adalah sebagai berikut. Raja pertama Kalingga adalah Prabu Wasupurti, pemimpin di tahun 594 sampai 605 Masehi. Sebelum digantikan Prabu Wasupeni hingga 532 Masehi, Prabu Wasupeni juga merupakan ayah dari Ratu Sima atau juga dikenal dengan nama Dewi Wasuwari. Sosok yang berhasil membawa kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Beberapa nama raja yang memimpin Kalingga sebelum tahta diduduki Ratu Sima antara lain Prabu Wasudewa, Prabu Wasuwaki, dan Prabu Kiratsingha. Hingga raja yang paling terkenal pada masa hingga Kalingga adalah Ratu Sima resmi diangkat sebagai raja pada tahun 674 Masehi. Sosoknya menggantikan sang suami, Prabu Kiratsingha yang sebelumnya meninggal dunia. Prabu Wasumurti pada 594 sampai 605 Masehi, Prabu Wasudiani 605 sampai 652 Masehi, Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi, Prabu Kiratsingha 632 sampai 648 Masehi, Prabu Wasukawi 652 Masehi, Prabu Kiratsingha 648 sampai 674 Masehi, Ratu Sima 674 sampai 695 Masehi. 3. Pertanyaan dari Betty Oktaria Sinaga. Oktaria Sinaga, saya dari kelompok Kerajaan Singasari. Saya ingin bertanya, jelaskan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat Kerajaan Kalingga. Terima kasih. Menerapkan sistem monarki berarti pemerintahannya dipimpin oleh raja atau ratu sebagai kepala negaranya. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebut negara dengan sistem monarki adalah sistem kerajaan seperti halnya dengan Kerajaan Kalingga. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Kalingga berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Hal ini terjadi berkat sistem kepemerintahan oleh Ratu Sima yang tegas dalam menjalankan hukum dan pemerintahannya. Selain itu sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Pertanyaan dari Anggraini Saragi. Perkenalkan, nama saya Anggraini Saragi dari kelompok 3 yang bertema Sriwijaya. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang di depan. Jelaskan peran penting dalam perkembangan agama Buddha di Kerajaan Kalingga. Terima kasih. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga menjadi pusat perkembangan agama Buddha di Jawa. Hal ini dibuktikan dengan catatan Yinzing pada tahun 664 Masehi. Catatan tersebut bercerita tentang kedatangan seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Huining ke Kalingga, di mana kedatangan Huining bertujuan untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha, Vinaya dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tiongkok. Usaha Huining tersebut dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama Janabadra. Dengan demikian, bukti yang mendukung pertanyaan bahwa Kerajaan Kalingga merupakan pusat agama Buddha di Jawa adalah catatan Yinzing. 5. Pertanyaan dari Khairul Ahmad Sinaga. Kenalkan, nama saya Khairul Ahmad Sinaga, saya dari kelompok 5 tema 2. Jelaskan bagaimana kondisi sosial politik kerajaan Kalingga. Jadi kondisi sosial dan politik Kerajaan Kalingga yaitu
teratur. Hal ini terjadi berkat sistem kepemimpinan oleh Ratu Sima yang tegas dalam menjalankan hukum dan pemerintahannya. Selain itu sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan. 6. Pertanyaan dari Saudari Chelsea Sylvia Silalahi. Sylvia Silalahi dari kelompok Mataram Kuno. Jelaskan bagaimana pendapat kalian dengan hukuman yang diterapkan oleh Ratu Sima kepada kerabatnya sendiri. Terima kasih. Menurut kami, Ratu Sima merupakan ratu yang tegas dan bijaksana karena baginya keadilan tetap keadilan. Kalaupun sang putra mahkota tidak sengaja menyentuh kantong tersebut dengan kakinya, mengetahui hal itu, Sima menjatuhkan hukuman mati kepada putranya sendiri. Serta Ratu Sima memiliki aturan yang sangat kejam, di mana setiap orang yang mencuri akan dipotong tangannya. Itu merupakan bukti bahwa Ratu Sima adalah ratu yang sangat tegas dan menurut keadilan bagi setiap rakyatnya. 8. Pertanyaan ke-8 dari Saudara Nathanael Saragi. Lagi dari kelompok 3 tema Kerajaan Sriwijaya. Jelaskan politik dan sistem pemerintahan di Kerajaan Kalingga. Terima kasih. Kerajaan Kalingga mencapai zaman keemasan ketika dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Ia pemimpin yang jujur dan adil sehingga rakyatnya hidup teratur, makmur dan tentram. Pemimpin yang terkenal dari Kerajaan Kalingga yakni Ratu Sima. Ratu Sima memimpin sejak tahun 674 Masehi. Ia terkenal tegas, keras dan menjunjung tinggi kejujuran. Salah satu cerita yang terkenal dari Kerajaan Kalingga yakni tentang hukuman bagi pencuri. Seorang hati sang raja meletakkan kantong berisi emas di pinggir jalan. Karena hukum yang berlaku sangat tegas, tak ada satu orang pun berani mengambilnya. Namun 3 tahun kemudian putra mahkota tak sengaja menyentuh kantong emas dengan kakinya. Sang raja pun memutuskan hukuman mati bagi anaknya. Namun keputusan ini ditentang oleh para menteri. Akhirnya hukuman mati dibatalkan, tetapi sang raja memberi hukuman baru yang dihukum mati anaknya yang telah menyentuh kantong emas. Dengan demikian, Kerajaan Kalingga mencapai zaman keemasan ketika dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Ia pemimpin yang jujur dan adil sehingga rakyatnya hidup teratur, makmur dan tentram. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Pertanyaan dari Saudara Putra Juniarto Saragi. Saya Putra Juniarto Saragi dari kelompok 10 tema Bali. Jelaskan sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga adalah berita dari Cina pada tahun 647 Masehi ketika Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima. Ia dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur dan bijaksana. Sumber kedua adalah prasasti batu yang ditemukan di lembah gunung Merbabu dengan huruf pahlawa dan bahasa Sanskrit. Kita lanjut pertanyaan ke-10 dari Saudara Aldi Triwando Tarigan. Perkenalkan, nama saya Ali Triwando Tarigan. Saya dari kelompok 6 tema Mataram Kuno. Saya ingin menanyakan, coba kalian buat peta letak kerajaan Holing atau Kalingga. Jadi bisa didekatkan, ini dia peta kerajaan Holing atau Kalingga. Jadi ini adalah Pulau Jawa. Ini Sunda Galuh dan ini Laut Jawa. Dia berada di sebelah utara Pulau Jawa. Ini dia Kerajaan Kalingga dan ini dia prasasti-prasasti yang dulunya ada di Kerajaan Kalingga seperti Prasasti Soejamerto, Dieng, Dataran Tinggi Dieng. Ini dia peninggalannya, Gedung Songo, Kuwu, Muria, Jepara, Merabu. Ini Gunung Merabu, Merapi. Dan ini adalah peta Kerajaan Kalingga. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ke-11 di Benedikta Raja Kuku. Saya Sri Benedikta Raja Kuku dari kelompok 10 yang Perkenalkan, nama saya Sri Benedikta Raja Kuku dari kelompok 10 tema Kerajaan Bali. Saya ingin bertanya, jelaskan mengapa Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Terima kasih. Jadi Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Inggris menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 700
sampai 755 Masehi. Bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Ketiga kerajaan tersebut menjadi pesaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya. 12. Pertanyaan dari saudari Putri Juliana Siregar. Nama saya Putri Juliana Siregar. Saya dari kelompok 4 tema Singasari. Jelaskan apa agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya. Terima kasih. Kerajaan Kalingga didominasi beragama Buddha. Agama yang berkembang sangat pesat karena memang berdirinya kerajaan ini berasal dari seorang dari India. Dinasti Itsing menyebutkan bahwa Kalingga menjadi salah satu pusat dari ilmu pengetahuan agama Buddha Hinayana. Dari saudari Ceisya Oktaviani Saragi. Perkenalkan, nama saya Ceisya Oktaviani Saragi. Saya dari tema Kerajaan Pajajaran. Konon sepeninggalan Simak, Kalingga terbagi dua, yaitu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Coba kalian jelaskan apa itu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Terima kasih. Jadi kerajaan Kalingga juga terpecah menjadi dua. Karena sebelum wafatnya Raja Sima membagi dua kerajaan untuk anak-anaknya, yaitu Pangeran Narayana atau Iswara di Magelang dan Dewi Parwati di Yogyakarta. Itulah mengapa ada Kalingga Selatan dan Kalingga Utara. Pertanyaan ke-14 dari saudari Agnesia Nainggolan. Perkenalkan, nama saya Agnesia Kristen Nainggolan. Saya dari kelompok 6 tema Kerajaan Majapahit. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian tentang jelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Kalingga serta bukti Kerajaan Kalingga tersebut. Terima kasih. Jadi Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang terdiri dari sekitar abad ke-7. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di daerah India Selatan. Lokasinya masih diperdebatkan, kemungkinan di sekitar Blora dan Cepu atau Jawa Tengah. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh oleh sumber Tiongkok, tradisi atau kisah setempat dan naskah cerita Parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Aitsing yang menyebut kerajaan ini dengan nama Holing atau Kalingga dan berlokasi di Chopo atau Jawa. Dan kerajaan Kalingga dan bukti peninggalan kerajaan Kalingga ada 4. Yang pertama, Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di Dusun Dakawo, Desa Lepak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berhuruf Pahlawa dan berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini menyebutkan mata air jernih dan bersih yang mengalir disamakan dengan sungai Gangga di India. Pada prasasti ini juga terdapat gambar-gambar kendi, kalasaka, trisula, cakra, bunga teratai, dan kapak sebagai bukti corak Hindu pada kerajaan Kalingga. Yang kedua, Prasasti Sojomertu. Prasasti Sojomertu ditemukan di Desa Sojomertu, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Isi dari prasasti ini adalah munculnya tokoh bernama Dapunta Selendra, yaitu anak dari Santanu dan ibunya bernama Bradawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Menurut Profesor DRS Boacari, Dapunta Selendra merupakan cikal bakal raja terturun bangsa Selendra yang kemudian berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Yang ketiga adalah Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah Candi Bubrah. Jadi itu adalah bukti dan latar belakang berdirinya kerajaan Kalingga. Pertanyaan ke-15 dari saudara Angel Sesa Patresia Girsang. Nama saya Angel Sesa Patresia Girsang. Saya dari kelompok 3 Kerajaan Sriwijaya. Saya ingin bertanya, jelaskan kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Kalingga. Terima kasih. Jadi penduduk Kalingga hidup dengan teratur, ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Tasi. Tasi adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia. Raja Tasi selalu menguji kebenaran kabar tersebut. Dengan demikian, kondisi sosial dan budaya kerajaan Kalingga ialah kehidupan rakyatnya sudah dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha, hidup teratur dan makmur terutama pada masa pemerintahan Ratu Sima.
Amelia Syafira Damanik dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan sumber utama kerajaan Kalingga. Terima kasih. Amelia Damanik, sebutkan dan jelaskan sumber utama kerajaan Kalingga. Mata pencarian penduduk pada umumnya adalah bertani. Karena wilayah Kalingga subur untuk pertanian. Di samping itu, penduduk juga melakukan perdagangan. Karena Kalingga terletak di pesisir laut utara Jawa, suatu daerah yang terletak di daerah pesisir pasti gak jauh dari aktivitas perdagangan. Entah itu perdagangan hasil daerahnya seperti kulit bulu, emas, perak, gading, atau perdagangan alat maritim. Bahkan beberapa sumber menyebutkan kalau pelabuhan Kalingga di Pekalongan menggeser popularitas pelabuhan negara ya karena keunggulan pada letak geografisnya tersebut. Terima kasih. Jadi sekian dari presentasi kami telah menjawab seluruh pertanyaan dari saudara-saudari sekalian. Atas waktu yang diberikan, kami ucapkan terima kasih dan bila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih.